Saya nggak bisa menyelamatkan kamu dari Allah. Ya Allah. Apa tuh muhlikat? Perkara yang bisa membuat seseorang itu hancur. Jangankan ngasih syafaat, ente aja belum tentu selamat. Oke, Ustadz Kemal, ahlan wa sahlan, selamat datang lagi di sini, Ustadz Kemal. Ahlan bik. Sudah kita bertemu beberapa kali, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Jangan pernah bosan untuk kita selalu diskusi ya. Insya Allah selalu ya. kita perbaharui ini daripada pengetahuan dan keilmuan. Insya Allah berkah ya. Insya Allah ya. Jadi kita mengadakan podcast ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran, ya, memberikan pengajaran gitu ya. Memberikan informasi-informasi yang barangkali belum kita ketahui sebelumnya ya. Insya Allah kita akan doakan juga kita di sini buat selalu konsisten gitu ya, diberikan keistiqomahan untuk memberikan dan berbagi ya melalui podcast ini ya, untuk mengedukasi. Baik Ustadz, ini ada sebuah video kita putarkan terlebih dahulu Ustadz. Nah. Terus mau dibilang Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti saya. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Ente orang Oke Ustadz, ini disampaikan di video itu bahwa satu Habib lebih utama daripada 70 kiai ya, bahkan disebutkan Habibnya Habib bodoh sekalipun. Nah, jadi kita ingin tahu Ustadz, ini kita ingin mengkaji seberapa ilmiah perkataan ini hingga bisa kita terima, atau seberapa tidak ilmiah ya untuk kita diskusikan, atau bahkan ya mohon maaf gitu kan, kalau memang tidak ilmiah ya bisa jadi kita tolak. Nah ya, cuman perlu digarisbawahi, ini kita bikin video ini bukan untuk mengatakan bahwa kita benci para ahlul bait, enggak gitu kan. Kita juga banyak berguru di alhamdulillah kita di Kairo ya, berguru dengan Al-Habib Umar ya. Waktu itu ada telaki beliau kitab Iqtibas ya di Azhar waktu itu ya, dan para habaib lainnya kita juga berguru dengan banyak ahlul bait ya. Jadi ini bukan untuk membenci, enggak, kita hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi kita lebih kepada menukil kali Ustaz ya, menukil perkataan ulama sebelumnya. Baik Ustaz, jadi dari video tadi mungkin kita perlu mendefinisikan tentang ahlul bait itu apa gitu kan, dan di ahlul bait itu ada Habib ya, cuma di negeri lain mungkin dikenalnya dengan Syarif atau Al-Hasani atau Al-Husaini. Nah silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ustadz Ahwazi yang telah mengundang sini dan kita diskusi lagi kembali di sini. Tadi videonya sangat menarik ya, dengan sangat menggebu dan sangat lantang suaranya. Yang harus kita fahami adalah bahwa tadi yang ditanyakan itu pertama itu sangat penting, itu yang harus kita fahami dulu. Siapa sih yang disebut dengan ahlul bait? Sebenarnya ahlul bait dengan kata al pada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga punya hubungan al. Tapi kita singkat saja, ahlul bait itu didasari dari surat Ali Imran ayat 51 ya, yang dimana itu berkisah bahwa Rasulullah setelah berhujjah ternyata pihak yang diajak hujjah itu malah dia berkelit, kemudian Rasulullah memberikan argumentasi berupa mubahalah. Jadi mubahalah ini dilaksanakan setelah argumentasi debat itu dilakukan. Mubahalah ini apa, doa untuk saling melaknat gitu ya? Bukan doa sih sebenarnya, sumpah dalam artian ya. Siapa yang salah dia dilaknat Allah. Ini menunjukkan bahwa pihak yang dia berani mubahalah dia itu dalam keadaan benar. Makanya itu dijadikan salah satu metode dalam berhujjah. Tapi paling akhir ya, bukan dikit-dikit mubahalah gitu.
Nah, kemudian Rasulullah memanggil keluarganya dalam surat itu Ali Imran itu, Rasulullah memanggil siapa? Faqul ta'alau nad'u abna'ana, anak-anak, istri dan diri kita. Nah, pada waktu itu Rasulullah manggilnya siapa? Manggilnya adalah Sayyidah Fatimah, kemudian memanggil Sayyidina Ali, kemudian memanggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian dikasih kisah kayak apa kain besar, kemudian di dalam kain itu dikurungi. Rasulullah berdoa Allahumma haula'i ahlu baiti. Oh, jika ditutupin kain bareng-bareng gitu ya? Kain bareng-bareng. Oh, okay. Ya Allah, mereka semua adalah ahlu baiti. Iya. Nah, sebagian para ulama ada yang menyatakan jadi dalam kain itu adalah tadi Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berarti ada 5 orang ya. Nah, ini dia dinamakan dengan ahlul bait, ya kan? Ya, iya, termasuk juga Rasulullah gitu kan. Betul. Cuma apakah berhenti sampai di situ atau enggak? Nah, para ulama salah satunya adalah penyarah daripada Safinatun Najah, yaitu kitab Ghayatul Munah, menyatakan bahwasannya anak dari Sayyidina Hasan dan Husain keturunannya itu juga termasuk ahlul bait. Oh, jadi anak cucu keturunan dari Sayyidina Nabi Hasan, ya, Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Itu termasuk daripada ahlul bait. Walaupun sebagian menyatakan enggak, cuma itu aja. Oh, ada yang mengatakan cuma itu aja ya? Iya, karena memang dari teks dari hadisnya kan cuma yang disebutkan konteksnya itu aja. Iya ya. Teksnya itu. Iya. Kecuali Rasulullah mentekskan wa abnaul Hasan wal Husain misalnya. Misalnya gitu. Iya. Misalnya Allahumma haula'i wa abnauhum ahlu baiti misalnya. Betul, kalau itu udah jelas, tapi kan ini berhenti haula'i ahlu baiti. Haula'i ini kan bisa haula'i mereka itu, mereka yang masih ada beserta juga keturunannya atau mereka aja kan. Masih ada bahasa dalam khazanah Islamnya ihtimal. Masih ada kemungkinan itu aja atau kemungkinan juga bersambung sama anak-anaknya. Tapi kalau di-compare dengan hadis yang lain bahwa kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi, bahwa setiap nasab dan sabab yang bersambung kepadaku akan terputus kecuali nasabku. Berarti di sini bisa kita padukan. Ini termasuk anaknya anak dari juga. Iya. Oke. Nah, berarti udah jelas ya ahlul bait. Jadi ahlul bait itu adalah anak cucu keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mungkin yang lebih tepatnya ahlul bait adalah yaitu Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunannya. Oke, baik. Itu dinamakan dengan ahlul bait. Sudah jelas di sini? Oke, lalu ada apa? Habib Syarif itu gimana, Ustaz? Nah, ahlul bait keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu biasanya disebut Sayyid, karena memang dalam hadis juga Rasulullah menyatakan bahwasannya Sayyidina Husain itu Sayyidu syababi ahlil jannah. Jadi lebih akrabnya dengan Sayyid. Nah, tapi nanti masuk karena beranak pinak, nanti masuk negara lain jadi istilahnya Syarif. Jadi di dalam kitab fikih lebih akrabnya Syarif. Jamaknya Ashraf, makanya di Mesir disebutnya Ashraf. Iya, ada Naqabatul Ashraf ya. Naqabatul Ashraf. Kemudian nanti ada yang di wilayah Hijaz lebih akrabnya dengan Sayyid, Asyad. Nah, kalau di Yaman itu yang kita tahu adalah istilahnya dengan Habib, jamaknya Habaib. Mereka semua itu yang diakui atau mengakui sebagai keturunan daripada ahlul bait. Iya. Jadi seperti itu. Berarti Habib dan Syarif ini masuk dalam kategori ahlul bait juga sebenarnya. Jadi lebih umum ya ahlul bait berarti ya. Lebih umum, dan saya juga mengkategorikan berdasarkan pengakuan daripada keluarga yang mengaku sebagai ahlul bait. Seperti itu. Oke. Baik Ustaz, tadi balik ke kitab yang tadi yang disampaikan oleh Habib tadi kan di video itu. Itu kalimat yang apa? 1 Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai alim itu ada di kitab apa, Ustaz? Nah, kalau yang berkaitan dengan hal itu pertama disclaimer dulu ya. Tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Betul. Dan setiap penulis kitab pasti punya tendensi. Benar kan? Tidak ada yang tidak punya tendensi. Yang namanya pemikiran, istidlal, berdalil pasti juga ada tendensi. Pasti ada, karena kita manusia pasti ada keinginan lah gitu ya. Makanya dari situ terkadang manusia itu dalam menggunakan qawaid ilmiahnya kadang-kadang karena manusia nggak maksum,
jadi terkalahkan dengan tendensinya. Dan itu wajar, namanya juga manusia. Iya. Kecuali dia malaikat atau AI atau nabi. Jadi kalau ada misalkan yang salah gitu kan, itu bukan berarti ya gara-gara nila setitik rusak sesusu belanga. Enggak ada cerita seperti itu ya. Bangga, kalau kata Syekh Fauzi, kalaupun ada kitab yang sempurna, yaitu yang lebih layak itu kitabnya Sibawayh. Oh, Alkitab ya. Alkitab. Iya, kitabnya bahasa Arab ya. Nah, jadi memang ada tercantum di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Itu punya Al-Habib Zain bin Smith. Dan Al-Habib Zain bin Smith ini ulama besar yang ada di Madinah. Banyak kiai Indonesia dan yang mengaku keturunan Nabi dari Indonesia belajar ke beliau. Masih hidup, masih hidup. Dan beliau itu memang lahirnya di Bogor ya. Empang Bogor. Jadi memang masih ulama Indonesia yang terkenal di Madinah zaman sekarang. Oh, berarti kebangsaan beliau Indonesia. Ya, kalau dibilang dari tempat lahir sih harusnya Indonesia. Oh iya. Jadi ibaratnya paspor beliau paspor Indonesia, tinggalnya di Madinah. Mungkin sekarang udah jadi WNA sana, WNI sana mungkin ya. Wallahu alam ya. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu nanti boleh informasi di bawah ya. Silakan. Iya. Nah, memang di dalam kitab itu tadi yang disebutkan dengan menggebu ya dalam videonya luar biasa, kayak mau perang itu. Itu bahwa satu Habib bukan satu Habib, tapi adalah syarifun jahilun gitu. Jadi ketika Abul Hasan As-Sindi ditanya, itu ditanya siapa yang lebih afdol, nih penanyanya juga iseng aja lagi kan. Siapa yang lebih afdol? Siapa yang lebih afdol? Ya, antara syarif atau alim. Dan kemudian dijawab oleh Abul Hasan As-Sindi, syarifun jahilun atau syarifun wahidun afdol min sab'ina aliman. Jadi syarif yang bodoh satu lebih afdol daripada 70 kiai atau orang alim. Oke, Ustaz, sebelum kita masuk ke perkataan itu, Abul Hasan As-Sindi ini siapa? Dan ya tentu kalau menukil harus tahu nukilnya dari kitab mana gitu kan. Abul Hasan As-Sindi ini adalah beliau penulis daripada hasyiah kitab Kutubus Sittah. Masya Allah, ulama besar ya. Ya, kalau udah hasyiah daripada kitab hadis yang 6 berarti kan ulama besar. Bukan sembarangan orang gitu ya. Iya. Dan menurut antum kalau udah sekaliber itu terkenal nggak? Oh, sangat Kalau terkenal sekali. Artinya ketika ada satu qaul ucapan dinisbatkan kepada beliau, harusnya saksinya bukan satu. Benar. Apalagi di dalam redaksi kitab itu yang menyatakan bahwasannya syarifun jahil atau tadi redaksinya katanya Habib yang jahil lebih afdol daripada 70 kiai alim. Itu harusnya ada saksi lain. Itu di mana mengucapkannya. Kemudian apalagi sekaliber Abul Hasan As-Sindi Muhasyi, pasti majelisnya kan nggak satu orang. Atau ada banyak orang. Di buku mana tulisannya ada gitu kan. Kalau misalnya hanya menurunkan kepada satu orang itu menghadiri majelis atau enggak. Jadi memang ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu yang menyatakan hal seperti itu. Walaupun dari segi periwayatan ini mesti harus diteliti kembali. Artinya ketika dinukil kan seperti itu dari segi periwayatannya, bukan maknanya. Kita nggak ngeliat ke makna dulu. Betul. Periwayatannya boleh dipercaya atau tidak dipercaya. Karena ya belum diteliti. Oke, gitu. Jadi dari konteks keilmiahannya, perkataan yang tadi itu, periwayatannya, ya kita masih dalam tahapan bisa menerima, bisa menolak. Karena belum tahu lebih jauh secara ilmiah perkataan itu dari mana asalnya. Dari mana? Dan kalaupun dia hanya berkata tanpa di kitab, saksinya siapa? Oh iya, jelas ya, betul. Iya kan? Betul. Pencatatan Al-Qur'an aja pakai saksi dulu pas penulisannya gitu kan? Iya kan? Kemudian kredibilitas penukilnya gimana kan nggak tahu juga. Betul. Ya artinya kalau disebutkan di dalam kitab tadi oleh Al-Habib Zain, secara tidak langsung Habib Zain juga tidak memaksa. Iya betul. Tidak memaksa, ayo percaya. Ya artinya secara tidak langsung Habib Zain, saya hanya menukilkan ya. Penukilan ini belum diteliti, ya mau percaya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Baru setelah dari sini kita masuk apakah maknanya benar atau tidak. Jadi kita dari sisi periwayatan teksnya kita belum bisa menentukan ini diterima atau enggak, tapi kita masuk ke maknanya sekarang. Sekarang dari maknanya gimana? Apakah benar bahwa satu syarif, ini redaksinya syarif itu umum. Pokoknya yang mengaku keturunan Nabi, dia kan disebut syarif. Yang mengaku banyak nggak? Banyak ya? Banyak banget zaman sekarang.
sekarang. Iya, Ya kan banyak banget. Iya, jadi terlepas dari pengakuannya ini apakah benar atau enggak itu Atau terlepas iya. dari keluarga manapun. Betul. Ini nggak mesti dari keluarga Yaman ya. Oke. Andai kata ada yang mengaku keturunan Nabi dari keluarga misalnya keraton Indonesia Ya. misalnya, dia mempunyai catatan misalnya ke fulan penyambung ke Nabi misalnya. Siapapun itu yang mengaku mau keluarga Yaman, keluarga Jakarta, keluarga keraton, keluarga Jordan, ya kan, ini masuk ke dalam redaksi kitab tadi yaitu Syarifun Jahilun. Memang ada kata jahilun tuh ada di situ. Ya, itu ada di sana. Iya. Memang ada tercantum. Jadi Syarifun Wahidun terus kemudian auqala Syarifun Jahilun. Oh. Atau terbalik ya, Syarifun Jahilun auqala Syarifun Wahidun begitu. Oke. Oke Ustaz, sekarang kita bahas dari sisi maknanya sekarang nih. Gimana Ustaz? Sekarang kalau dari sisi makna, sebelum saya menjauh ke dalam sisi makna, pas saya baca itu memang saya ingin tahu apa sih alasan Abul Hasan As-Sindi seandainya benar mengatakan begitu. Ini andai, kita andaikan memang Abul Hasan As-Sindi menyatakan seperti itu. Saya pengen tahu alasannya apa. Betul. Ternyata, apa motif beliau gitu ya mengatakan itu ya? Apa? Kalau iya tadi kan? Kalau benar. Kalau benar. Dalam usul fikih bahasanya ilatnya apa? Iya, ilat hukumnya apa gitu ya? Ilatnya apa? Ya, karena penting ya mengetahui alasan sesuatu itu terjadi itu terucapkan penting banget ya. Iya penting lah. Betul. Nah kalau kita lihat di situ nggak dijelaskan alasannya. Cuman kalimat setelahnya, penukilan setelahnya itu dari orang lain menunjukkan seakan-akan menjadi alasan dari ucapannya Abul Hasan As-Sindi. Apa itu? Bahwa jadi ditanya siapa yang lebih afdol, Syarif atau Alim? Jadi kalau Syarif itu lebih afdol, kenapa? Karena seandainya Syarif ini gila, dia tetap Syarif. Karena nasab. Ya, karena nasab nggak bisa hilang. Permanen ya. Permanen. Kalau Alim dia bisa hilang. Maka dikatakan berarti di sini ada syarafun zati, ada syarafun arodi, katanya begitu. Yang namanya syaraf zati itu ya berarti, ingat ini ada dari kaidah sorofnya, zati dinisbatkan kepada zat. Jadi ada kemuliaan yang dinisbatkan kepada zat. Apa yang dimaksud zat di sini? Ya mau nggak mau daging, darah, keturunannya langsung gitu ya. Makanya kemudian hari nanti ada yang mengaku di dalam darah diri ini mengalir darah Rasulullah. Iya. Ya gitu kan. Sementara syaraf arodi itu tadi sifat. Nah, jadi kalau ini dibawa kepada ucapannya Abul Hasan As-Sindi, seakan-akan Abul Hasan As-Sindi menyatakan afdol dari 70 orang alim itu karena syarif itu kemuliaannya zati pada zatnya, sedangkan alim kemuliaannya pada sifatnya. Iya. Nah, kalau kita lebih mendalam ya memahami, coba antum pikirkan dengan logik dulu. Sebelum kita berpikir dengan dalil ya. Apakah sesuatu yang permanen itu akan selalu lebih baik daripada sesuatu yang tidak permanen? Belum tentu Ustadz. Tapi boleh jadi gini, yang permanennya itu berkaitan dengan Nabi loh. Oke. Itu kan. Betul. Ini hujantum cukup ini. Nah sekarang kalau misalnya karena permanen itu berkaitan dengan Nabi, apakah setiap yang berkaitan dengan Nabi sudah pasti menjadikan adanya afdoliyah atau belum tentu? Ya tergantung lagi kan. Kalau tergantung lagi berarti belum tentu kan? Iya, karena kalau Abu Thalib lah misalkan, itu kan dekat dengan Nabi kan? Iya, kedekatan ya. Tapi ya ada kedekatan dengan Rasul, apalagi Abu Thalib kan yang sampai mau ikut diboikot gitu kan, padahal beliau nggak beriman gitu kan? Nah, tapi ya kan ada baju Nabi, ada rambut Nabi, itu kan mulia Ustaz. Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah rambut Nabi, maksudnya keturunannya bawa rambut Nabi gitu kan, darah Nabi. Iya. Apakah ada nas yang qat'i? Ini berat nih. Nas yang qat'i subutuhu wa dalalatuhu, bahwa rambut yang dibawa berasal dari Nabi, kemudian darah atau apa itu sudah menjadikan
afdoliyah bagi seseorang. Jadi apakah nasab itu ya secara mutlak menjadi sesuatu yang afdoliyah gitu? Ya. Ada dalilnya nggak gitu ya? Dalil yang qat'i. Kalau di Al-Quran, Qat'i dari segi apa dalalahnya? Iya, kan Al-Quran yang paling Al-Quran gampang ya. atau hadis? Iya, yang Al-Quran kayaknya. Coba hatamin sampai 1000 kali. Iya, inna akramakum indallahi atqakum, bertakwa itu yang paling ini kan. Iya. Yang paling qat'i itu, yang paling bertakwa Ustaz. Iya. Bukan yang ada kedekatan nasab. Ayat itu qat'iyyus subut wa qat'iyyud dalalah. Iya. Udah pasti secara validitasnya dari Allah dan sudah pasti secara penunjukan makna. Maknanya cuma satu. Bener kan ya? Iya, betul. Nggak ada yang lain. Sekarang yang misalnya nas misalnya yang menunjukkan bahwa nasab atau seorang membawa darah atau rambut berasal dari Nabi sudah afdoliyah pasti. Ya, malah kebalikannya kan Nabi bilang kalaulah Fatimah itu gitu kan, langsung gitu kan? Langsung kan? Ya, mencuri, aku yang motong tangannya. Satu itu. Yang kedua yang lebih ini adalah bahwa Rasulullah menyatakan ketika Rasulullah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah keluarga dekatmu. Rasulullah kan manggil seluruh keluarganya dekat, ya. dari Bani Hashim, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Spesifik siapa? Ya Fatimah, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya nggak bisa menyelamatkan kamu dari Allah. Ya Allah. Itu Rasul sendiri yang ngomong ke anaknya. Fatimah, andai kata rambut, darah itu bisa menginikan. Andai kata begitu, buat apa Rasulullah ngomong itu? Iya, betul. Jadi Rasul mengedepankan ya egaliter gitu ya. Ya kesamaan, kesetaraan gitu kan. Rasulullah mengajarkan, dari sini juga bisa kita ambil poin bahwa tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Saja. Kecuali ya Nabi aja, dan setelahnya tidak ada yang maksum. Kalau tidak ada yang maksum, berarti tidak ada yang bisa menjamin dia itu selamat di akhirat kecuali dapat jaminan dari Nabi. Dari Al-Quran siapa? As-sabiqunal awwalun, ulaika humul muqarrabun gitu kan. Iya, radhiyallahu anhum wa radu an. Iya, Allah sendiri ngomong langsung kan. Berarti dia dapat jaminan dari Allah. Ya, dan muqarrabun itu bukan semuanya ahlul bait. Ya. Gitu kan? Nah, jadi kita ambil poin di sini bahwa istidlal dari kitab tadi dari segi maknanya, dari istidlalnya dulu, ilatnya itu, andai kata Abul Hasan Sindi ngomong gitu, ilatnya tidak bisa diterima. Dan kayaknya kemungkinan kecil Abul Hasan As-Sindi berdalil dengan dalil yang ilatnya itu roboh gitu. Ini maksudnya nggak bisa terima gimana Ustaz? Jadi misalnya seorang yang alim kabir, pikirannya tuh cerdas, kemudian dia berdalil dengan argumentasi yang gampang dirobohkan, kayaknya mustahil deh. Gitu, paham nggak? Ya misalnya nih, saya dikenal dengan seorang ahli mantik misalnya. Kemudian saya berargumen dengan argumennya itu yang saya rasa orang nggak belajar mantik aja tahu itu argumennya lemah. Kayaknya nggak mungkin ya orang seperti saya misalnya, ini Abul Hasan As-Sindi yang dikenal sebagai muhasyi dari Kutubus Sittah, kemudian menyatakan hal itu dengan alasan tadi zati arodi, sementara kalau disandingkan dengan nas-nas yang qat'i dan hadis yang qat'i dalalahnya tidak ada. Kayaknya kemungkinan kecil dia berkata seperti itu. Kayaknya malah nyaris nggak mungkin gitu ya. Nyaris nggak mungkin. Atau kalaupun dia mengatakan itu berarti murni dari tendensinya. Mungkin Abul Hasan As-Sindi ini punya kecintaan yang berlebih, yang luar biasa gitu ya. Yang namanya cinta kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Bener nggak sih? Iya, betul. Ya kan. Nah itu kalau kita lihat dari segi makna, kita ngelihatnya ke arah alasan Abul Hasan As-Sindi menyatakan itu. Sekarang itu kalau boleh jadi gara-gara beliau saking cintanya. Jadi ada dua nih ya berarti ya. Jadi bisa jadi sebenarnya ya Abul Hasan As-Sindi nggak mengucapkan itu, ya, atau boleh jadi mengucapkan itu gara-gara saking cintanya, bukan dalam ranah ilmiah. Ya tidak, makanya kan tidak ilmiahnya kan tadi sudah kita ini tidak bisa diterima. Karena tidak ada teks dari Al-Quran dan hadis yang qat'i. Mungkin kalau yang zonni, do'if itu wahiyah. Yang namanya do'if
kemudian bahkan sahih aja, itu kan derajatnya tidak sampai qat'i. Kalau kita belajar hadis kan gitu, Iya, hadis betul, ahad betul, kan nggak betul. nyampe qat'i. Betul. Kalau nggak nyampe qat'i kan la yufidul yakin, artinya nggak nyampe 100%. Kalau yang hadis ahad subutnya itu ya kevalidannya nggak nyampe 100%. Iya. Ya dia paling banter, paling tinggi kan 80. Iya. Ya kan. Kalau dia kevalidannya sampai 80, pertama pasti ada khilaf. Betul, makanya ada khilaf ulama kan. Iya Ini kan? bisa nggak jadi hadis Iya. untuk hukum dan sebagainya gitu ya. Kalau dia khilaf, berarti nggak bisa maksa orang buat percaya, Iya, kecuali iya, kita iya. mengargumentasikannya dengan Dengan Iya lebih kan? kuat lagi ya. ya artinya Iya. sampai di sini kita kalimat itu adalah kalimat yang tidak bisa memaksa siapapun untuk percaya. Jadi nggak bisa dia ini muhasyi, dia ini penghasyiah, nggak bisa, itu di luar ilmiah Iya, gitu. iya, Nah, iya. ya kan? Nah, kemudian kita lihat sekarang tadi kan dari segi alasan Abul Hasan As-Sindi ngomong apa kita analisa. Betul. Sekarang kita analisa dari kaul ulama yang lain yang berkaitan dengan hal ini, Oke, ulama siapa tuh? Kayaknya udah Siapa? ada bahasa Arabnya tuh. yaitu Al-Imam Abu Hamid Masya Al-Ghazali, Allah. Imam Ghazali. Hujjatul Islam, Oh, oke. radhiyallahu anhu wa ardah. Ya Rob. Apa itu kata Al-Imamul Ghazali? Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin. Ini fenomenal banget. Seluruh kaum muslimun syarqan wa gharban, Tahu ya. syamalan wa januban, Iya. pasti tahu kitab Ihya Ulumuddin. Betul. Apalagi ustadz-ustadznya. Betul. Dan beliau ini termasuk ulama ini ya yang terdahulu ya kan 5 abad pertama kan? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ini artinya minal mutaqaddimin. Mutaqaddimin ya. Iya. Oke, apa Al-Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi 4 bagian kitabnya. 1 ibadat, 2 muamalat, 3 muhlikat, yang keempat munjiat. Oke. Nah, sekarang muhlikat. Imam Ghazali membahas sebab orang itu jatuh kepada muhlikat. Apa tuh muhlikat? Perkara yang bisa membuat seseorang itu hancur. Hancur maksudnya apa? Maksudnya membuat dia nggak selamat di akhirat. Oke, wah ini semakin menarik nih. Apa Ustaz? Jadi penasaran kita. Apa kata Imam Ghazali kan? Sebabnya apa? Al-Imam Ghazali menyatakan salah satu sebabnya adalah al-kibru wal ujbu bin nasabis syarif. Bin nasabis syarif, ada Iya, syarifnya ya? Ya, ini nanti saya bacain Iya. Sombong dan ujub terhadap nasab syarif. Ya Allah. Ya, jadi Al-Imam Ghazali menyatakan bahwa orang yang sombong dan ujub terhadap nasab syarif bersambung kepada Nabi Muhammad termasuk salah satu yang bisa membuat seseorang hancur dan tidak selamat di akhirat. Dengan kata lain, kalau dia bersambung. Iya, ada orang nih gitu kan, betul-betul ahlul bait, keturunan Nabi SAW. Lalu orang ini ujub dengan nasab. Ya. Real, Ya. ujub dengan nasab, orangnya real, ujub dengan nasab itu bisa mencelakai Dia di akhirat dan bahkan di dunia. Mau kita bacain? Oh, menarik nih. Boleh Ustaz, Oke, dilanjutkan kita Ustaz. bacain ya. Kita dari ujubnya ya. Ar-Rabi'u, qala al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamidin Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ar-Rabi'u al-ujbu bin nasabis syarif. Yang keempat yang bisa menghancurkan seseorang, yang termasuk muhlikat, adalah bersikap ujub terhadap nasab yang syarif. Berarti bersikap ujub ini bisa orang, bisa ahlul baitnya, bisa orang lain. Orang lain yang ya menggunakan nasab syarif ya, siapa tahu dia bukan orang, maksudnya bukan ahlul bait gitu kan? Iya. Oke. Iya kan? Terus Ka'ujbil Hashimiyah, seperti ujubnya keluarga Bani Hashim. Nabi banget tuh, gitu kan? Iya kan? Iya. Ini pakai kata hatta yadhunna ba'duhum. Ini pakai kata hatta. Kalau dalam nahwu kan hatta itu lintihail ghaya. Iya. Artinya kalau kita artikan secara global untuk sampai kepada puncak. Jadi diartikan sampai puncaknya yadhunna ba'duhum, mereka menyangka ya, yadhun ya. Apa? Annahu yanju bi syarafi nasabihi. Mereka menyangka bahwa mereka tuh bisa selamat karena modal nasab syarif.
Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Ghazali. Hujatul Islam. Iya. Jadi kata Imam Ghazali, ada nih sebagian yang punya nasab syarif, dia menyangka modal dia punya nasab, dia di akhirat bakalan selamat. Padahal itu menghancurkan dia. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang ngomong bukan saya. Imam Ghazali. Ya Imamul Ghazali. Iya. Wa annahu yanju bisyaraf nasir wa najati abaihi. Dan dia menyangka bahwasannya dia pasti akan selamat dari kehancuran di akhirat karena bapak-bapak mereka, pendahulu mereka atau bahasa Betawinya enjit-enjitnya itu pada selamat. Kakek-kakeknya ya. Kakek-kakeknya. Dia ngaku kakek-kakek saya ini udah orang berjasa, orang soleh, wali atau apa. Saya juga ikutan. Kata Imam Ghazali itu prasangka. Terus apa? Wa annahu maghfurun lahu. Dan dia menyangka dia pasti dapat ampunan. Jadi ini kita coba perjelas, dipertegas ya. Ahlul bait itu gara-gara nasab tadi belum tentu auto diampuni dosa-dosa mereka. Ini dari kalimat ini jelas banget. Makanya Imam Ghazali bilang yadhunna ba'duhum, menyangka. Oke. Ini artinya ada makna bahwa mereka salah paham. Salah paham karena modal saya punya nasab, saya njit saya begini. Habis itu nanti jual ke orang mau dapat syafaat nggak mau apa. Jangankan ngasih syafaat, ente aja belum tentu selamat. Ini yang ngomong bukan saya. Iya kan? Nah, ini apa kata lagi? Wa yatakhayyala ba'duhum. Ini kata yatakhayyal apa Ustaz? Iya, berimajinasi ya. Iya, berkhayal kan? Berkhayal ngapain? Ngimpi katanya. Iya. Apa ngimpi apa? Anna jami'al khalqi lahu mawalin wa abid. Annal jami'al khalqi, dia menyangka karena saya cucu Nabi itu rahmatan lil alamin. Dia akhirnya ngaku ini semua alam semesta abid, hamba apa buat saya. Jadi alam semesta berkhidmah buat dia. Saking ujubnya, saking pedenya. Iya. Berarti kata Imam Ghazali, tercela kamu yang ngaku sebagai syarif. Kalau terlalu pede sama nasab kamu tuh tercela. Iya. Yang ngomong siapa? Imam Al-Ghazali. Saya tekanin lagi berkali-kali, jangan sampai ini kata saya. Betul. Dan ini udah disampaikan dari abad ke-5 Hijriah ya. Dari abad ke-5. 9 abad yang lalu. Iya. Atau 11 abad yang lalu lah kira-kira. 10 abad yang lalu ya. Minal mutaqaddimin. Iya. Iya kan? Terus kita singkat ya. Kata Al-Imamul Ghazali apa? Walaqad syarufu atau syurrifu. Ya, mereka para ahlul bait yang beneran, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Zainal Abidin, ya terus kemana lagi tuh, mereka itu telah mulia atau dimuliakan. Karena apa? Bitta'ah, dengan taat, wal ilmi, dan ilmu, wal khisalil hamidah, akhlak yang bagus, la bin nasab, bukan karena nasab. Berarti nggak ada dong afdholiyah bi zat tadi itu nggak ada berarti. Bi zatin nasab kalau tadi. kita bandingkan sama kitab tadi, Imam Ghazali membantah kitab tadi yang ada di Manhajus Sawi. Berarti nggak ada yang namanya syarafuz zat. Syarafuz zat, iya. Makanya Imam Ghazali bilang mereka mulia. Syarufu telah mulia atau syurrifu dimuliakan. Dimuliakannya la bin nasab, bukan karena nasab. Ketika dikatakan mereka mulia, siapa yang muliakan? Ya, bisa orang-orang atau bisa Allah gitu kan? Allah. Berarti Allah dan orang-orang memuliakan mereka bukan karena nasab. Dan ini yang ngomong siapa? Imam Ghazali. Dan ini jauh lebih bisa diterima secara logis, Ustaz. Ya logis dong. Iya, karena siapapun asalkan dia berilmu dari kalangan manapun, bahkan gitu kan, dari kalangan kayak Sayyidina Bilal gitu kan. Ya, makanya nanti ada ada kisahnya. Oke. Boleh Ustaz, lanjut dulu Ustaz. Oke. La bin nasab, maka Imam Ghazali hendaknya yang ngaku sebagai syarif, ahlul bait, keturunan Nabi, mereka itu falyatasharraf, hendaknya mengambil kemuliaan sesuai dengan mereka yang dimuliakan. Mereka tadi dimuliakan dengan apa? Dengan 3 hal. Ilmu, taat, ilmu dan akhlak yang baik. Taat, artinya ilmu, akhlak ya. Kalau 3 ini nggak ada,
hilang mulianya, nggak bisa. Tapi kan aneh punya nasab, nggak berlaku, kata Al Imamul Ghazali. Kata Imam Ghazali nggak berlaku. Ini berat nih perkataan Imam Ghazali ini buat diterapkan sekarang ya. Nah, maka Imam Ghazali lihat lagi, waqad sawahum, sama sama mereka dalam hal apa? Fin nasab, sama mereka dalam nasab. Siapa? Man lam yu'min billahi wal yaumil akhir. Tunggu. Ini maksudnya gimana, Ustaz? Apa namanya? Mereka yang ngaku Hashimiyah, ya Ahlul Bait kan berarti kan Hashimiyah. Oke, betul. Mereka yang ngaku Hashimiyah itu sama sama mereka tuh nasabnya. Siapa? Orang yang nggak beriman sama Allah dan hari akhir. Ada yang Hashimiyah tapi nggak beriman sama Allah dan hari kiamat. Abu Lahab. Satu Abu Lahab. Dan ini juga menandakan bahwa Ahlul Bait itu tidak maksum. Karena tidak menutup kemungkinan juga ada nanti dari mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini kan secara mafhumnya Iya. Ya kan, boleh jadi, artinya nggak menutup kemungkinan. Paham nggak nih? Iya betul. Boleh jadi gitu ya. Boleh jadi. Lihat kata Imam Ghazali, wa kanu indallahi syarran minal kilab wa akhassa minal khanazir. Mereka tuh yang punya nasab Bani Hashim. Wah, ini berat nih diterjemahkan nih Ustaz nih. Punya nasab Bani Hashim tapi nggak disertai dengan tadi ketaatan, ilmu dan akhlak, iman kepada Allah, nggak disertai itu, mereka itu bisa menjadi lebih buruk daripada anjing dan lebih rendah daripada babi. Wah, ini yang ngomongkan saya nih, ntar lihat ya yang musyahidun, lihat di kitab Ihya Ulumuddin ada di situ. Ini pernyataannya sangat tajam sekali dan berat sekali, Ustaz. Jadi di sini ya gimana ya menyamakan ya para Hashimiyah ini gitu kan. Yang nggak taat, Hashimiyah nih gitu kan, dalam konteks ini adalah Ahlul Bait, nggak taat, gitu ya, nggak berilmu dan juga tidak punya akhlak yang baik, dan disamakan oleh Imam Ghazali, bukan kami yang menyamakan gitu ya, Imam Ghazali dengan bahkan lebih buruk. Iya, saya nggak berani ngomong. Ya, Allah. Itulah orang Indonesia, sopannya luar biasa. Iya, saya nggak berani ngomong serius. Makanya orang Indonesia itu termasuk orang yang sangat sopan dan sangat cinta kepada Nabi. Buktinya hal yang memang pantas tadi untuk diucapkan, bahkan Imam Ghazali mengucapkan, antum aja nggak berani kan? Nggak berani, Ustaz. Iya. Itulah dalil bahwasannya orang Indonesia itu punya perasaan yang lebih terhadap Nabi. Masya Allah. Karena masih ada hubungan dengan Nabi. Iya, betul. Imam Ghazali berani mengatakan, ya kan? Iya. Nah, terus kita lihat di sini ya. Ini berkaitan sama ayat Hujurat 13. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kata Imam Ghazali, apa tafsirnya itu? Apa tafsir itu? Kata Imam Ghazali, maksudnya la tafawuta fi ansabikum. Tidak ada ya kelebihan alias kelas-kelas alias kasta, tidak ada kasta fi ansabikum dalam nasab kalian. Jadi nasab kalian semuanya egaliter, sama, artinya tidak ada afdoliyah nggak? Iya, di nasab nggak ada jadinya. Nggak ada, ini Imam Ghazali ngomong la tafawuta fi ansabikum. Kenapa bisa di ayat tadi di Imam Ghazali menyampaikan seperti itu, Ustaz? Apa relevansinya? Karena kan min zakarin wa unsa ini kalau ditafsirkan min Adam wa Hawa. Iya. Semuanya dari Adam dan Hawa. Setara gara-gara kita pun juga dari Adam dan Hawa, atau dari bapak dan ibu. Iya. Ya, bahasanya ente punya bapak, punya ibu, punya. Aneh juga punya. Iya. Berarti kita juga anak cucu keturunan Nabi dong kan? Nabi Adam. Iya. Kenapa? Nih kata Imam Ghazali, lijtimaikum fi aslin wahid. Karena kalian semua punya kesamaan dalam asal muasal yang satu. Siapa? Iya. Nabi Adam. Betul. Ya kan. Kemudian kata Imam Ghazali, summa dzakara faidatan nasab. Lantas faidah nasab itu apa? Imam Ghazali menjelaskan ya dari ayat yang tadi bunyinya lita'arafu, agar saling kenal satu sama lain. Maksudnya apa? Syekh Sya'rawi ya ini Ahlul Bait tapi nggak pernah ngebanggain nasabnya. Syekh Sya'rawi juga Ahlul Bait. Tapi belum pernah Syekh Sya'rawi ngomong. Malah baru tahu. Syekh Sya'rawi, Syekh ahli tafsir yang semua orang takzim di Mesir kan? Iya, betul. Sampai orang non muslimnya. Nggak pernah di dalam satu televisinya di dalam diri aneh mengalir darah Nabi. Nggak pernah. Saya malah baru tahu antum bilang detik ini, Ustaz. Al-Husaini.
Beliau ngomong apa? Apa arti kata lita'arofu? Ah. Arti kata lita'arofu itu artinya agar saling mengenal, maksudnya saling bahu bantu membantu. Kenapa? Karena nggak ada yang sempurna. Iya, Kan yang namanya bantu membantu berarti kan di sana ada kekurangan, di sini ada kelebihan. Iya, saling Iya kan? mengisi. Saling mengisi. Itu arti lita'arofu. Artinya keluarga manapun, ya bangsa manapun punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Tapi tidak ada tadi kemuliaan berdasarkan nasab. Ya ini Imam Ghazali ngomong. Berarti kalau Imam kita- Ghazali yang ngomong ya. Imam Ghazali yang ngomong. Nah kalau kita compare sama kitab tadi yang ada di Al-Manhajus Sawi, kira-kira kontradiksi nggak? Iya. beradu Kontradiksi. banget, Ustaz. Di hadapan kita tinggal ada dua hal aja. Mau kita aduin ini atau kita damaikan. Iya. Kalau kita damaikan gimana caranya? Ah. Ya kita katakan bahwasannya kita tawakuf di kitab yang pertama tadi, gitu aja. Ya, tawakuf itu artinya Tapi kita nggak bisa menyatakan tuh periwatan bener apa enggak Iya, gitu. iya. Cuman pernyataan dari imam kita, Imam Ghazali. Imam dunia wal akhirah, Iya, Imam Ghazali, iya. bahwa la tafawuta fi ansabikum. Iya. Berarti tidak ada afdoliyah. Bahkan kata Syekh Syarawi tadi lita'arafu itu juga ada kaitan untuk bahu membahu ya. Iya, untuk batu mah. Yang namanya bahu membahu tolong menolong berarti ada kekurangan, ada Kelebihan. bener gak sih? Iya, betul. Iya, betul. kalau dia nggak punya kekurangan ngapain minta bantuan? Kan logiknya Dan begitu. kayaknya bukan manusia deh. Ya, kalau nggak punya kurang bukan manusia deh gitu kan. AI kali ya. Iya, AI aja masih ada kekurangan kan. Iya. Makanya kalau ada orang tolong dong, berarti kan menunjukkan dia tuh lemah. Betul. Bener kan? Betul. Ya, bener kan? Ya, lemah atau malas Ustaz? Ya itu Iya. malas itu adalah kekurangan. Oh iya juga ya. Malas itu kekurangan ya. Bukan berarti dia malas lemah secara fisik gitu ya. Iya. Makanya dengan adanya lita'arofu yang artinya adalah kelebihan dan kekurangan, terjadilah dinamika dunia. Iya. Jadi nggak bisa ada satu keluarga di dunia yang mentang-mentang bersambung misalnya ke Nabi, aneh yang paling nggak ada. Yang si paling itu nggak ada, namanya si paling. Iya kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kisahnya Bilal. Ya. Kemudian ini Imam Ghazali nih, lihat. Summa bayyana. Nih Imam Ghazali nih. Ini kali kedua Imam Ghazali menegaskan tidak ada afdoliyah dalam nasab. Summa bayyana anna syarafa bit taqwa la bin nasab. Tegas ya. Tegas banget kan? Iya. Ada makna lain nggak selain Nggak bisa dimaknai dengan hal yang Ini berbeda. namanya qat'iyud dalalah. Iya. Imam Ghazali telah mengqat'i dalalahkan dengan kalamnya Iya. bahwa nasab tidak berkonsekuensi afdoliyah. Iya betul. Yang ngomong siapa? Imam Ghazali. Ya, saya ucapin lagi biar orang-orang Iya. ketanam. Iya. Dan ya biasanya gitu kan tentang keafdoliahan ini kan juga dinukilkan perkataan Imam Ghazali. Iya. Gitu kan? Jadi kalau misalnya orang ada yang nggak setuju, silahkan bantah Imam Ghazali. Iya. Tapi kita lagi-lagi ya kita bukan untuk ini ya apa istilahnya ingin berbantah-bantah atau gimana enggak ya. Kita ingin lebih kepada bagaimana kita sama-sama belajar ya, Iya, mengedukasi sama-sama belajar. gitu kan. Betul. Iya. Tapi kalau ingin membantah silakan, ini kitabnya Silakan. Ghazali gitu ya. Bebas-bebas aja kan? Betul, Kayak betul, gitu. betul. Cuman paling diketawain ntar. Iya. Kemudian ya, Imam Ghazali menyebutkan sabab nuzul dari ayat tadi. Apa sebab nuzulnya? Yang ini, Inna akramakum oke. indallahi atqakum. Sebab nuzulnya apa? Oh, pas lagi penaklukan Mekah, Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah. Oke. Bayangin, ke atas Ka'bah. Berarti Ka'bah ada di bawah telapak kaki Bilal. Menginjak Ka'bah. Ya. Dan antum harus tahu bahwasannya Ka'bah bagi masyarakat jahiliyah juga suci. Iya, mereka Iya kan kan? nyari duit buat membangun Ka'bah setelah banjir besar aja susah kan? Nyari duit halal ya. Iya kan? Iya. Tapi begitu Rasulullah menang, siapa yang menginjak Ka'bah? bukan Rasul. Bukan Ya, Rasulullah, salam. bukan Sayyidah Fatimah, bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Hasan, dan bukan Sayyidina Husain. Siapa yang menginjak? Adalah Sayyidina Bilal. Ya Ketika Bilal azan, itu orang Quraisy kata Imam Wah, Ghazali, ini siapa? saya Harf. Kemudian siapa? Suhail dan Khalid. Iya. Ngomong apa tuh orang bertiga tuh? Satu lagi Abu Sufyan pengen ngomong, kata Abu Sufyan, saya nggak mau ngomong, ntar turun ayat. Kata Abu Sufyan begitu. Iya. Itu tiga orang ngomong apa? Kata orang bertiga, hadzal abdul aswad yu'adzin alal Ka'bah. Tanya. Kalau bahasa kita, orang hitam
azan di atas Ka'bah gitu. Iya. Hamba sahaya hitam, orang hitam. Mantan Iya. budak hitam Iya, gitu ya. mantan budak. Nggak ada mantannya malah. Iya, Budak hitam gitu. Ya ibaratnya nggak pantas dia buat kayak gitu. Yang pantas siapa? Secara nggak langsung tuh orang mau ngomong yang pantas tuh kita orang Quraisy nasabnya. Tapi oleh Nabi dinafikan. Kemudian turun ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata Bilal tuh yang hitam dan kakeknya itu nggak ditahu siapa kakeknya Bilal, lebih budak, mulia daripada tuh orang Quraisy yang ada di bawah mencibir. Nih, saya merinding nih Ustaz nih. Ya, Aduh. gimana? Iya. Yang ngomong siapa nih? Rasul yang ngomong kan? Rasul. Langsung Allah yang ngomong di situ. Rasul Allah. Coba kalau kita sandingin tadi sama yang tadi Zati sama Arodi, nggak bisa. Iya. Itu nggak bisa. Jadi Bilal aja yang tidak diketahui bapaknya siapa, budak sebelumnya, gitu Bapaknya kan? mungkin diketahui Robbah. Kakeknya siapa? Enggak ketahuan. Keturunan Saya siapa? coba nyari di Syiar A'lam Nubala. Cuma disebutin Bilal bin Robbah. Kakeknya enggak. Berarti Al-Imam Az-Zahabi menulis tarjamah itu nggak tahu nih kakeknya siapa. Iya. Bilal yang nggak tahu nasabnya sampai kemana, ternyata kakinya menginjak Ka'bah. Iya. Dan ternyata orang Quraisy yang bahkan keluarganya Nabi ada di bawah. Dan kayaknya nggak akan ada yang berani nginjak Ka'bah kalau bukan Nabi yang nyuruh gitu ya. Bukan Nabi. Ya Makanya tadi pada cemburu hadal Abdul Aswad yu'adzin alal Ka'bah gitu. Ini budak hitam naik ke atas Ka'bah. Abu Sufyan waktu itu mau komentar, kata Abu Sufyan, saya nggak mau ngomong, takut ayat turun. Iya, khawatir ya ayat Khawatir turun, ya. ayat turun. Iya, Ternyata bener aja turun. Iya. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kan ayatnya sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Mau kulit hitam, mau keluarga fulan, mau keluarga Nabi, mau keluarga bukan, bisa jadi orang mulia. Iya, itu kan sesuai dengan ini kan ceramah Nabi atau wasiat Nabi ketika wada kan. Iya, bisa jadi mulia dan bisa mengungguli kemuliaan orang, gitu kan? Dengan betul, apa? betul. Dengan takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Betul. Kalau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, berarti butuh ilmu. Makanya yang dipuji di Al-Quran ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah pondasi dasar dalam bertakwa. Makanya selalu Allah kaitin ilmu itu dengan ketakwaan. Ya kan? Atau takwa dengan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya kan, dan Rasulullah menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk bertakwa. Iya. Jadi kalau kita ingin bertakwa mesti belajar. Iya, mesti belajar. Sekarang dia menjalankan perintah Allah. Antum nggak tahu apa yang diperintahin. Gimana caranya? Betul. Berarti butuh ilmu nggak? Butuh banget tuh. Butuh ilmu. Iya. Masa kita ya kan ketika kita ingin sukses di dunia S1, S2, S3, profesor dikejar gitu kan. Iya. Padahal kita lebih butuh untuk sukses di akhirat. Ya, Kita tuh kan sukses dunia sama akhirat. Iya. Ya masa kita untuk akhirat tidak ada waktu sedikit pun untuk belajar. Makanya nanti gitu bisa di markas Mahira. Oh iya. Ini kita nanti sekaligus menyampaikan gini, kita ada kelas gratis gitu kan. Kita ada Gratis kelas, ya? gratis. Gratis nih ya, Musyahidun. Jadi ada kelas Sirah Nabawiyah gitu kan. Lalu ada kelas bahasa Arab dan insya Allah akan kita buka kelas-kelas gratis lainnya. Nah, yang mau mendaftar nanti silakan hubungi nomor yang kita cantumkan nanti di layar ini ya. Oke Ustaz, lanjut Ustaz. Lanjut. Ini satu lagi langsung ditutup oleh hadis Nabi setelah ayat itu turun. Apa Rasulullah ngomong apa? Innallaha qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah. Sebagian naskah pakai aibatal jahiliyah. Tapi yang saya temui sebagian lagi ubbiyatal jahiliyah. Aikibraha, Allah telah menghilangkan dari kalian itu kesombongan akhlak jahiliyah. Apa? Yaitu nasab tadi. Terus apa kata Rasulullah? Betul saja. Berarti bergantung sekali atau berbangga-bangga dengan nasab ini adalah jahiliyah. Jahiliyah. Astagfirullah. Yang ngomong bukan saya. Itu yang ngomong Nabi. Oke. Nah, kemudian Rasulullah ngasih apa sih stimulan alias obat biar nggak banggain kayak zaman jahiliyah. Apa? Pengetahuan dengan memberi attention. Apa tuh? Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Ini hadisnya jelas. Kalian semua itu anak cucu Adam. Dan Nabi Adam dari apa? Tanah. Dari turab.
Ini lihat status hadisnya apa? Di sini di dalam pentahqiqnya disebutkan ini al hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Berarti status hadisnya hasan. Bisa diterima nggak kalau hasan? Ya bisa. Yang nggak bisa diterima tuh maudhu, la aslalalahu, ya kan? Jadi kalau dilihat dalam juga mana hadisnya saat kalau kita Ada dalami dalam, lebih jauh kan, dalam, ya. manusia itu ciptakan dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah, dan tanah itu adalah sesuatu yang kita injak setiap hari. Ya. Saking rendahnya kita. Sebenarnya kamu tuh menginjak diri kamu setiap hari. Ya Kenapa harus Allah. kamu sombong? Iya ya. Ya kan seakan-akan pesannya begitu. Iya betul. Walaupun nanti kita akan bahas sebenarnya ada kemuliaan yang dibawa daripada nasabnya Nabi itu ada. Tapi tidak menjadikan langsung dia afdoliyah. Oke. Kita diperintahkan untuk menyayangi keturunan Nabi, betul. Iya. Tapi menyayangi itu kayak misalnya di ayat la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah Rasul kepada mereka, aku nih nggak pernah meminta upah kecuali kasih sayang kepada keluargaku. Oke. Berarti kita memang diperintahkan untuk menyayangi Keluarga Nabi, khususnya ahlul bait ya. Iya, betul. Khususnya ahlul bait. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil afdoliyah. Iya. Karena menyayangi pun kan artinya bukan mengikuti hal-hal yang mungkin itu salah, gitu kan. Karena misalkan nih kita sayang sama anak gitu kan, ya sayang sama anak, kalau anak salah ya kita tegur, ya kita kalau kritisi, kita pakai gitu logik kan. aja, misalnya antum punya anak 2, Iya. yang satu sudah kuliah dan bekerja, oke. Dan dia sudah jadi direktur. Wah, keren nggak? Keren banget. Dan tidak lupa hak-hak terhadap antum. Ngasih nafkah ke antum dan istri, ngasih nafkah ke adiknya. Dan antum punya anak yang kedua nih, masih kecil. Dia masih umur 5 tahun, ya kan? Kira-kira dari anak yang udah jadi direktur sama anak yang masih 5 tahun, yang lebih antum manja yang mana? Yang 5 tahun. Yang 5 tahun kan? Iya. Artinya antum lebih sayang sama yang umur 5 tahun. Tapi apakah sayangnya antum yang lebih kepada 5 tahun itu menunjukkan kalau yang 5 tahun lebih afdol daripada yang jadi direktur? Enggak, belum tentu. Apalagi kalau antum mandangnya dari segi kemanfaatan. Iya, Justru iya, yang jadi direktur lebih manfaat daripada yang iya. ini. Bener kan? Artinya ketika ada umatnya Nabi yang dia keturunan Nabi dan bukan keturunan Nabi, kita diperintahkan untuk sayang sama keturunan Nabi, ini tidak mesti menjadikan sudah pasti bahwa keturunan Nabi lebih afdol daripada yang bukan keturunan Nabi. Apalagi kalau kita mandang dari segi kemanfaatan. Jadi ayat tadi itu tidak menunjukkan bahwa ini keturunan saya jauh lebih afdol untuk disayangi. Nggak ada. Cuma perintah menyayangi. Iya. Menyayangi bukan berarti dia langsung lebih afdol. Kalau dia udah pasti lebih afdol, berarti mohon maaf, ahlul bait yang kerjaannya flexing, harta, mobilnya mewah, kemudian dia suka pamer. Apakah model dia lebih afdol? Kalau misalnya model dia lebih afdol daripada yang bukan keturunan Nabi karena modal nasab doang, berarti dia lebih afdol daripada Imam Ghazali, dia lebih afdol daripada Abu Hanifah, lebih afdol daripada siapa lagi, Taftazani, lebih afdol dari Sibawai, lebih afdol. Kan nggak masuk akal. Iya sih. Apalagi kalau dipandang dari segi kemanfaatan. Iya, di hadis itu yang paling bermanfaat, yang paling baik ya. Nah, kalau afdoliyah dalam Islam yang dalalahnya qat'i, ya keafdoliyahan itu dari segi kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini dari segi kemanfaatan. Ada lagi dari segi khairukum aksaruhum zikron lil maut. Yang paling baik adalah yang paling sering ingat mati. Berarti dari segi ingat mati. Betul. Ada lagi dari segi apa afdoliyah? Dari segi belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Nggak ada satupun hadis yang bilang khairukum akrobukum nasaban li. Tidak ada. Sebaik-baik kalian adalah yang paling dekat nasabnya. Enggak ada. Jadi seperti itu. Iya betul. Hadhil umur, perkara ini wa ulima, dan telah diketahui anna syarafahu,
ya kemuliaannya dia yang mau keturunan Nabi itu biqadri taqwahu. Kemuliaan dia itu tergantung sama kadar ketakwaannya. Berarti nggak ada bedanya sama manusia lainnya. Ya bedanya hanya dia harus lebih disayangi. Dah gitu. Iya. Lebih disayangi juga bukan berarti membenarkan perbuatannya yang menyimpang. Oh iya, namanya juga menyayangi. Iya. Menyayangi Kan itu bisa kan dengan tegas kan? Iya betul. Nah, saya nyanyi anak saya bisa aja saya tabok kalau dia salah. Jangan ditabok lah. Ditabok pelan gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Bener nggak? Iya betul. Terus lihat nih kata Imam Al-Ghazali. Wa qad kana min adati abaihi, yang termasuk dari adat istiadat njit-njitnya. Apa tuh adat istiadat? Siapa njit yang dimaksud? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, terus Ali Zainal Abidin. Itu njit-njitnya, adat istiadatnya itu tawadu'. Iya betul. Iqtada bihim fit taqwa wat tawadu'. Ya, dan mereka saling beriktidak itu dalam hal ketakwaan dan tawadu, bukan iktidak banggain nasab. Iktidak ini gimana sama? Iktidak itu maksudnya dia bersuri tauladan. Oke. Saling bersuri tauladan gitu ya. Iya. Kemudian wa illa dan kalau dia tidak mengikuti suri tauladan njit-njitnya, kakek-kakeknya dalam hal ketawaduan, ketakwaan, ketaatan dan ilmu serta akhlak yang baik, kalau nggak dalam hal itu kana ta'inan fi nasabina nafsihi, maka dia yang akhlaknya buruk, ngebanggain ujub sama nasab, dia lagi mencela nasabnya sendiri. Wah, ini bilisani halihi, dengan kondisinya dia. Ya Allah. Makanya kalau ada orang yang ngaku ahlul bait, perangainya buruk, suka flexing, kemudian ngerendahin orang, caci maki, kemudian tiba-tiba ada orang yang nggak percaya kalau dia keturunan Nabi, jangan salahin dia, jangan salahin orang yang ragu. Ini Imam Ghazali bilang, kalau ada orang yang dia bernasab kepada Nabi, tapi dia itu sifatnya tercela, nggak ada ilmu, nggak ada akhlak baik, kata Imam Ghazali apa? Ta'inan, dia lagi mencela nasabnya sendiri, bilisani halihi, dengan kondisinya mahman tama ilaihim, sekalipun dia benar telah bernisbat kepada ahlul bait. Iya. Wih, ini tajam banget, tajam, tegas kan? Dan bukan tipikal orang Indonesia yang ngomong kayak gini nih. Ya. Bukan tipikal orang Indonesia kan? Kalau orang Indonesia kenapa? Tadi kayak antum. Iya. Takut, nggak enak. Iya, kita tapi merasa nggak sopan gitu kan. Makanya kita harus mengetahui batas kesopanan itu sampai di mana. Kemudian batas daripada ketidakenakan di mana. Iya. Kadang-kadang ketidakenakan dan sopanan yang salah sopan yang salah diartikan itu justru akan berakibat buruk. Makanya kita harus benar-benar paham konsep itu gitu dengan baik gitu. Nah, itu kata Imam Ghazali. Jadi dari seluruh apa yang disampaikan tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini baru satu nih, belum kitab yang lain. Oh, ada lagi kitab lain, Ustaz? Oh, ada dalam Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Belum lagi dalam bab lain dari Imam Ghazali. Kalau kita compare itu dengan tadi yang ada di Al-Manhajus Sawi, saya mau tanya antum, kira-kira lebih kuat yang mana? Yang menyatakan adanya syaraf dzati dan arodi, yang menyatakan bahwasannya syarifun jahil afdal min sabaina aliman, atau pernyataannya Al-Imamul Ghazali yang menyatakan bahwa nasab itu tidak menunjukkan afdoliyah. Kira-kira lebih kuat yang mana? Iya, nasab tidak menunjukkan afdoliyah, tegas saja. Tidak menunjukkan afdoliyah. Tapi menunjukkan rasa kita lebih menyayangi. Iya, kita hanya itu yang saya pahami. Kira gimana? Iya, betul. Kita tetap harus menyayangi, dan bentuk kasih sayang itu ada banyak. Iya, dan bukan dalam mengikuti secara fanatik gitu kan. Dan memang kita diajarkan untuk lebih berpikir dengan akal sehat, karena Al-Imam Sanusi di dalam kitab Kubronya itu di dalam Al-Quran lebih dari 300 ayat memerintahkan kita untuk berpikir menggunakan akal sehat. Iya, benar. Iya kan? Iya, gitu. Nabi dengan susah payahnya menghidupkan akal gitu ya. Maka sudah seharusnya kita juga menghidupkan akal kita. Iya. Ya, kan kalau kita ingin, kan ngelihatnya gampang, Ustaz. Sebenarnya akal ini bukan untuk menjustifikasi, mengeneralisir, enggak gitu kan. Kalau kita ingin melihat
sejauh mana sih sebenarnya akal orang Indonesia dengan akal ulama zaman dahulu kan jauh. Jauh. Nah, cuma kita lihat nih, kalau akal orang Indonesia sekarang itu bagus, pasti Indonesia maju. Ya. Kalau enggak, sebaliknya, gitu kan? Jadi artinya kita ini kalau bisa lebih kritis, Ya, lebih itu yang berpikir, kita maksud, Indonesia betul. itu akan maju. Betul. Apalagi umat Islamnya sekarang darurat nih, kita harus berpikir lebih kritis. Darurat Untuk kritis banget. mengkritisi apa? Bukan mengkritisi hal-hal yang qat'i. Betul. Tapi pertama mengkritisi tentang kebodohan sendiri. Iya, betul. Terus yang kedua mengkritisi syubhat-syubhat terhadap Islam. Benar. Mengkritisi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai. Kan harus seperti itu. Betul. Karena Ya kan? yang paling berat itu kan kita ingin maju nih. Berarti yang pertama itu kita cari dulu adalah apa nih? Masalah diagnosa dulu apa? Iya. Tahu masalahnya baru kasih penanganannya. Iya. Karena kalau salah diagnosa, salah penanganan. Iya. Kalau kita sekarang ini tadi kan, ya kita mungkin IQ-nya tinggi-tinggi, nilainya bagus-bagus, tapi belum tentu itu menjadikan kita orang berpikir. Iya. Nah, makanya nih ya, kita sekaligus ingin menyampaikan kita ada kelas gratisnya, gitu Insya kan? Allah. Ada kelas gratisnya. Kita sebenarnya itu ingin bagaimana media sosial itu bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang nggak penting. Kita pengen media sosial itu digunakan untuk belajar, gitu kan? Makanya kita mohon doa juga, semoga kita istiqomah. Kita ingin agar umat Islam di Indonesia itu bisa belajar sebagaimana belajarnya orang-orang dahulu. Iya. Ya, orang dahulu mungkin belajarnya susah, nah kita ingin lebih mudah, dan itu kita gratiskan semuanya, mulai dari bahasa Arabnya, ini adalah Madakhol, kita gratiskan kelasnya, sirahnya juga kita gratiskan, dan insya Allah nanti ilmu-ilmu lainnya juga akan kita buka. Nah, tergantung kitanya nih, mau belajar kita atau enggak, gitu ya. Baik. Oke Ustadz, sebagai statement penutup barangkali kita udah sejam Ustadz ternyata. Oke, sejam ya. Ya, 1 menit Ustadz. Baik, penutupnya adalah kesimpulannya bahwa kita selaku umat Islam itu memang tetap ada perintah untuk menyayangi daripada Ahlul Bait. Dan yang kedua, bahwasannya kemuliaan dalam Islam itu tidak, kemuliaan dan afdoliyah dalam Islam tidak bergantung kepada nasab. Oke, Itu baik. dia. Baik, syukron Ustadz atas penyampaiannya yang luar biasa. Ya, kita perlu kasih tahu kembali, kita bukan benci kepada habaib, kita guru kita banyak sekali yang habaib. Gitu. Kita belajar langsung dengan beliau-beliau itu, tapi kita ingin Indonesia gitu kan, dan masyarakat Muslim untuk jauh lebih cerdas. Ya, kalau ada yang salah, kami perlu dikritisi, silakan disampaikan di bawah. Insya Allah kami nanti akan sangat terbuka sekali ya untuk untuk menjadi sama-sama lebih baik ya. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita ini demi Red Talks ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan yang mendengarkan. Jazakumullah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.